Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. ...170 murid sekolah dasar negeri 17 Talamau belajar di kelas darurat. 7 pelaku tawuran ditangkap. Untuk mencari bibit-bibit muda pemain bola, Pemuda Padang 7 gelar festival SSB tingkat Sumatera. ...107 murid SD Negeri 17 Talamau, Pasaman Barat, hingga kini masih belajar di tenda darurat yang letaknya tak jauh dari sekolah tersebut. Berlantaikan tanah dan atap terpal, menjadi tempat sehari-hari para murid mengikuti proses belajar mengajar di sekolah mereka. Saat hujan, murid akan kedinginan, dan waktu panas akan kepanasan. Namun demikian, mereka tetap datang dan mengikuti pelajaran dengan semangat. Hampir 2 tahun murid SD Negeri 17 Talamau belajar di tenda darurat sejak gempa yang merusak sekolah mereka pada Februari 2022 lalu. Menurut kepala sekolahnya, Sardi, ada 5 kelas yang belajar di tenda darurat. Sedangkan 1 kelas lagi belajar di ruang bantuan dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Menurut informasi dari Dinas Pendidikan, bantuan pembangunan ruang kelas akan dialokasikan tahun ini dan tahun depan. Namun mereka berharap agar bantuan bisa direalisasikan secepatnya. Kondisi anak-anak kita belajar ya apa adanya di dalam tenda ini, mulai dari pasca gempa dulu sampai saat ini. Karena bangunan kita belum ada yang direnovasi pasca gempa tersebut. Namun ada bantuan dari pemerintahan daerah kita, 1 lokal ruang belajar sementara itu kita pakai untuk kelas 6, dan sementara 5 lokal lagi inilah sepertinya belajar dalam tenda ini. 107 orang murid tersebut harus berjuang melanjutkan pendidikan dengan kondisi apa adanya. Meski mereka terpaksa melakukan proses belajar dan mengajar di tenda karena tidak adanya pilihan lain. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kebakar mobil lah. 1 unit mobil jenis pickup terbakar di depan SPBU Padang Tae, Jalan Lintas Painan Bengkulu, Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan, Senin malam. Kejadiannya berawal ketika pemilik mobil tersebut telah selesai mengisi bahan bakar bensin jenis Pertalite. Namun mobil tersebut saat di starter tidak bisa hidup. Kemudian pemilik mobil dibantu petugas SPBU mendorong mobil tersebut hingga menjauhi areal SPBU menuju pinggir jalan. Selanjutnya pemilik mobil mencoba mengulangi lagi untuk menstarter mobilnya. Saat itulah muncul percikan api yang berasal dari aki mobil. Beruntung pemilik mobil cepat keluar untuk menyelamatkan diri dan mencoba memadamkan apinya dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Melihat api semakin besar, pemilik mobil dibantu warga sekitar mendorong mobilnya masuk ke anak sungai yang ada di depan SPBU. Api berhasil dipadamkan setelah pemadam kebakaran datang ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, namun pemilik mobil mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Yang mana bermula dari yang pemilik mengisi jenis Pertalite, kemudian pas dihidupkan mobil tidak mau hidup lagi, kemudian mobil didorong ke pinggir SPBU, dan di sana diulang lagi untuk menstarter untuk menghidupkan, namun di bawah tempat duduk di dekat aki ada percikan api, kemudian terjadi kebakaran. Seluruh badan mobil hangus terbakar. Barang-barang yang ada di dalam mobil berupa 1 buah telepon genggam jenis Android,
BPKB mobil ludes terbakar. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Samsat dan Ditlantas Polda Sumatera Barat menggelar kampanye pemutihan pajak di lampu merah Jalan Khatib Sulaiman. Pada saat lampu merah menyala, para pegawai tampil membawa tulisan tentang 5 hal yang menguntungkan bagi warga pada saat membayar pajak. Program itu memberikan keringanan berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terutang selama 2 tahun, mendapat pengurangan dengan membayar 1 pokok pajak tahun berjalan. Pajak kendaraan bermotor yang terutang selama 3 tahun atau lebih mendapat pengurangan dengan membayar 1 pokok pajak terutang dan 1 pokok pajak tahun berjalan. Selain itu juga ada gratis denda jasara harja, gratis bea balik nama, gratis denda pajak, dan bea balik nama. Pengguna jalan menyambut baik kampanye pemutihan denda pajak. Menurutnya, hal itu sangat meringankan warga yang mengalami kesulitan keuangan. Ini sangat memudahkan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah, karena memang terkadang masyarakat ini tidak bayar pajak karena memang penghasilan mereka itu yang terbatas, sehingga terbatas juga untuk membayar pajak setiap tahunnya. Dengan adanya program 5 untung ini sangat memudahkan masyarakat. Terima kasih sekali lagi kepada Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Hilman Wijaya mengatakan, dilaksanakannya program kampanye program 5 untung yang merupakan program pembebasan denda pajak kendaraan untuk meringankan beban masyarakat. Program ini berlaku hingga tanggal 23 Desember 2023. Kampanye program 5 untung yang merupakan program pembebasan daripada beberapa pajak kendaraan yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Ekonomi yang sudah mulai tumbuh, nah ini kita bantu masyarakat untuk keringanan pajaknya. Juga untuk membuat ketaatan masyarakat terhadap bea balik nama dan juga kendaraan dari luar daerah yang beroperasional di wilayah Sumatera Barat. Dalam sosialisasi tersebut, petugas Bapenda, Ditlantas Polda Sumbar, dan Jasara Harja Sumbar membagikan brosur pada pengguna jalan yang melintas. Petugas juga menampilkan robot superhero untuk membantu memberikan brosur kepada pemilik kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Robiham melaporkan dari Padang. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menerapkan sistem pendataan penyaluran bantuan gas LPG berbasis teknologi dan penyesuaian harga sesuai dengan harga eceran tertinggi. Inovasi yang diberi nama Sistem Bukit Tinggi Hebat itu diluncurkan secara resmi oleh Komisaris Utama Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama, atau yang lebih akrab disapa Ahok, di Balairung Rumah Dinas Wali Kota. Menurut Ahok, dengan teknologi ini, masyarakat penerima manfaat gas subsidi terbantu dan tidak lagi harus membeli di atas harga eceran tertinggi di Bukit Tinggi, yaitu Rp17.000 per tabung. Jika berhasil, sistem Bukit Tinggi Hebat bisa diintegrasikan ke seluruh Sumatera Barat, bahkan Sumbar bagian utara atau Sumbagut. Agen yang nggak mau kerjakan, kita kurangin jatahnya, kita langsung ke desa aja. Dan dalam perjanjian dengan kami yang menentukan kasih Anda berapa kuota. Begitu Anda tidak mau ikutin ke Pak Daerah, kita kurangin. Jadi tolong Pak Freddy sebagai GM MOR 1 ya di Sumbagut ini, jangan takut sama agen Pak, takutnya sama wali kota Wagub, karena mereka yang menentukan warganya gitu loh. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang disubsidi dan terdaftar dalam sistem Bukit Tinggi Hebat akan membeli gas LPG 3 kg sesuai harga eceran tertinggi, tanpa harus mengantre dan membeli dengan harga tinggi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.